Halo semuanya, sebelum kalian nonton playlist ini secara utuh, gue mau kasih lihat dulu preview hasil rakitannya itu seperti apa. Ini kurang lebih drone-nya, gue bakal jelasin juga secara spesifikasi ataupun kenapa kita memilih drone ini dari rakitan yang kita lakukan di playlist ini. Jadi ini adalah drone 4 inci ukurannya yang berjenis long range. Dan tipe frame-nya di sini adalah frame dead cat atau kucing mati atau bangkai kucing. Karena kalau kalian lihat di sini dia seperti membentuk bangkai kucing. Nah, salah satu keunggulan frame berjenis dead cat untuk long range ini adalah di tengah sini kan kamera ya. Karena dia lurus nih ke bagian sini, jadi nanti di goggles kita nggak akan ngelihat baling-balingnya. Nah, kalau frame yang biasa dipakai freestyle itu biasanya ngebentuk huruf X, alhasil di kamera akan sedikit terlihat si baling-balingnya. Tergantung ukuran frame dan juga settingan kamera udah pasti, tapi kebanyakannya seperti itu. Nah, sesuai tujuan dari rakitan di playlist ini adalah pengen ngejar yang efisien, kecil, lightweight, bisa cukup untuk dipakai semi long range, mungkin jarak 1 sampai 5 kilo mungkin kalau nyampe ya, karena gue juga belum tes dia bisa sejauh apa, apakah bisa nyampe 5 kilo lebih, gue belum punya tempat untuk melakukan pengetesannya. Nah, untuk rakitan kita ini dia bisa terbang sekitaran 10 menit ke atas, jadi tergantung baterainya juga, pemilihan baterainya. Tapi intinya dia bisa bikin kita puas lah, apalagi seorang pemula kayak gua gini yang baru bermain FPV bisa terbang di atas 5 menit ataupun 10 menit itu udah suatu kebanggaan, apalagi kalau hasil rakitan sendiri ya guys ya. Dan secara spesifikasi kalau kita ukur-ukur, kita hitung-hitung, mungkin dia bisa nyentuh ke 100 km per jam, tergantung juga dengan kualitas dan jenis baterai yang kita pakai. Pertama gua mau jelasin dulu seputaran cara kerja sistem FPV itu seperti apa ya. Di sini drone-nya itu berjenis quadcopter, ada 4 baling-baling, dan cara dia terbang cukup berbeda seperti pesawat-pesawat pada umumnya. Karena dia 4 baling ya, kalau helikopter tuh kan kayak 2 baling apa 1 baling ya? 2 baling kalau nggak salah. Itu rada berbeda. Jadi ini bagian depannya, kalian bisa lihat ya, ini bagian depannya ada 2 baling dan belakangnya juga 2 baling. Terus untuk jumlah pisau balingnya itu ada 2, artinya dia ngejar efisiensi. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4, mungkin kalian sering lihat juga. Nah, basicnya quadcopter itu terbang mainin RPM per masing-masing motornya. Jadi kalau secara sintaks ketika gua coba ngulik-ngulik gitu ya, satu motor itu punya satu variabel atau punya satu state khusus yang disimpan di dalam firmware. Dan variabel atau state tersebut bisa berubah secara real time per millisecond bergantung kepada tarikan gas yang kita lakukan di remote ya. Jadi contoh ketika kita mau maju, ditarik tugas ke atas, RPM yang di depan ini tetap segitu, misalnya taruh 1500 RPM-nya, yang belakang jadi naik ketika digas. Ini misalnya jadi 2000, otomatis bakal seperti ini, karena putaran dari baling-balingnya lebih kencang, putaran motornya lebih cepat. Maka dia bakal ngangkang kayak gini, terus dia bakal nge-push. Dan berlaku seterusnya, kalau mau mundur, ini standby di 1500 RPM misalnya untuk 2 motor yang di belakang, 2 motor yang di depan bakal naik ke 2000 RPM misalnya. Lalu bakal terjadi gaya seperti ini dan melesat. Nah, itu semua nanti ada urusannya sama yang namanya gyro. Jadi di dalam sini tuh ada sensor gyro yang bisa menstabilkan drone-nya. Karena kalau quadcopter seperti ini nggak pakai gyro, ketika dia terbang ke atas dia bakal ngaco kayak gitu. Susah banget. Gue udah coba bikin drone dari Arduino tanpa gyro itu udah hancur parah. Nah, di gyro nanti bakal berkaitan juga dengan yang namanya PID atau gimana caranya ini drone bisa menyesuaikan titik senternya. Ketika kita sentuh area sini, dia bakal gini lagi. Ketika kita sentuh area depan, dia bakal melakukan reposition lagi ke titik awal senternya. Kalian bisa lihat video ini sungguh sangat menarik, dia ngoding PID sendiri, dan alhasil ketika drone-nya itu di posisi tenang seperti ini lalu ada gangguan dari tangan, misalnya kita toel dia ke atas, otomatis drone-nya bakal balik lagi kayak gini. Atau misalkan kita toel di area sini, set, dia bakal balik lagi seperti ini. Itu tadi cara kerja sederhana drone quadcopter yang kita rakit di video kali ini. Dan untuk sistem monitoringnya, ini ada kamera. Nah, kamera ini nanti bakal terintegrasi dengan goggles yang udah kita beli. Jadi kemanapun drone-nya terbang, kita bisa melihat situasi yang terjadi yang di-capture sama drone ini lewat kamera yang ada di sini. Nah, kamera ini nyambung lewat yang namanya VTX atau video transmitter yang ada di sini guys. Ini kotak nih. Ini video transmitter yang mana sesuai namanya, video transmitter. Mengirim sinyal video kemana? Ke goggles kita. Goggles kita berperan sebagai VRX atau video receiver, penerima sinyal video. Jadi apapun yang drone-nya capture itu bakal masuk langsung ke goggles kita.